Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rama. Pada video kali ini saya akan membahas soal OSK Biologi SMA tahun 2025 nomor 40. Untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu prinsip dari eksperimen Michelson and Stahl. Ini ada di Campbell bab 16, tepatnya di konsep 16.2, yaitu tentang replikasi DNA. Nah, eksperimen Michelson and Stahl ini merupakan eksperimen klasik untuk membuktikan bahwa model replikasi DNA itu semi konservatif. Oke, jadi langkahnya pertama, bakteri itu dikultur di dalam medium yang mengandung isotop nitrogen berat 15N. Di sini dilambangkan sebagai warna biru gelap. Nah, bakteri dibiarkan bereplikasi di medium ini sehingga semua DNA bakteri itu akan mengandung isotop nitrogen berat. Lalu kemudian dipindahkan ke dalam medium yang mengandung isotop nitrogen ringan 14N. Di sini ditandai dengan warna biru muda. Nah, di medium yang baru ini, bakteri dibiarkan bereplikasi dan setiap replikasi itu DNA-nya diambil terus disentrifugasi dengan sentrifugasi gradient densitas. Sentrifugasi itu teknik pemisahan ya, pemisahan eh, ya bisa protein, bisa DNA, bahkan bisa organel. Nah, kalau gradient densitas ini apa ya, memisahkan yang perbedaan itu sangat tipis gitu. Jadi kayak misalkan DNA nih, DNA yang isotop berat sama isotop ringan itu kan perbedaannya sangat tipis. Nah, sentrifugasi gradient densitas ini bisa tuh memisahkan kayak gitu. Nah, hasilnya adalah ketika replikasi yang pertama, DNA-nya ternyata berada di tengah-tengah gitu. Artinya tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan. Nah, berarti di sini isotop berat dan isotop ringan sudah bercampur jadi satu di dalam molekul DNA. Kemudian dibiarkan lagi bereplikasi. Nah, replikasi berikutnya diambil lagi DNA-nya. Ternyata sekarang ada dua pita, yang pita yang ringan sama pita yang campuran, ringan sama berat gitu yang ada di tengah. Nah, terus kita cocokkan dengan model replikasi yang waktu itu apa ya, ya bingung gitu milihnya apakah konservatif, semi konservatif, sama dispersif. Kalau konservatif itu modelnya menjelaskan bahwa replikasi DNA antara DNA lama sama DNA baru tuh berpisah gitu. Contohnya di sini, ini untai DNA lama, semuanya mengandung isotop berat kan. Terus hasil replikasinya DNA yang terpisah yang mengandung DNA baru gitu. Berarti nggak tercampur antara untai lama sama untai baru. Nah, ternyata hasil replikasinya tidak cocok. Karena di sini tercampur antara untai baru sama untai lama. Kalau berdasarkan model konservatif, harusnya hasil sentrifugasinya itu kayak gini. Ada satu pita berat, ini pita DNA lama, sama ada satu pita ringan, pita DNA baru. Berarti model konservatif itu sudah ditolak sejak replikasi pertama. Nah, model yang kedua adalah model semi konservatif. Ini eh, dalam model ini setiap untai DNA lama itu diubah jadi apa ya? Setiap untai DNA lama itu bercampur dengan untai DNA baru. Tapi campurannya kayak gini. Jadi ada satu untai DNA lama dan satu untai DNA baru. Nah, berarti ini cocok dengan hasil eksperimen. Jadi ada campuran isotop berat sama isotop ringan. Jadinya ada di tengah-tengah. Nah, sedangkan model dispersif itu DNA-nya terpotong-potong dan bergabung jadi satu.
antara untai DNA lama dan untai DNA baru seperti ini. Nah, model dispersif juga masih diterima di hasil replikasi pertama karena merupakan campuran eh, antara isotop berat sama isotop ringan kan. Nah, jadi kita harus lanjutkan lagi nih replikasi kedua untuk membuktikan model mana yang terbukti gitu benar. Nah, hasil replikasi yang kedua itu kayak gini kan, satu campuran di tengah dan satu ringan. Nah, berdasarkan model semi konservatif, nah eh, hasilnya adalah ada dua DNA campuran dan ada dua DNA yang isinya untai ringan semua, karena kan modelnya semi konservatif. Jadi ini yang untai biru muda ini kan akan menjadi cetakan untuk untai biru muda juga kan. Jadinya ya ya akan jadi untai DNA baru semua ya. Nggak ada campuran untai DNA lama. Nah, sedangkan untai DNA yang biru tua ini kan akan menjadi cetakan untuk untai DNA baru yang muda kan. Jadi hasilnya adalah campuran gitu. Nah, hasilnya setengah campuran, setengah ringan. Jadi ada pita di tengah dan ada pita yang ringan. Berarti cocok dengan hasil eksperimen di atas. Nah, tapi kita lihat yang dispersif. Kalau dispersif, ini dipotong-potong lagi kan. Apa namanya? Untai DNA ini dipotong-potong lagi, terus dicampur lagi. Nah, sekarang campurannya kan untai ringan semua kan. Jadi untai DNA lamanya yang berat itu semakin berkurang dan untai DNA ringannya itu semakin bertambah, tapi masih bercampur jadi satu. Jadi hanya akan ada satu pita, tapi udah lebih ke atas nih, udah lebih ke arah yang ringan gitu, tapi hanya satu pita. Nah, ini nggak cocok dari hasil eksperimen yang dihasilkan di atas gitu. Berarti ya udah terbukti bahwa hasilnya adalah eh, yang terbukti benar adalah model semi konservatif. Nah, biasanya di soal-soal isotop berat sama isotop ringan ini bisa dibalik ya. Misalkan bakterinya itu ditaruh di isotop ringan dulu, baru dipindah ke isotop berat. Jadi logikanya nanti dibalik aja kayak gitu. Oke, langsung aja ke soalnya. Jeffrey yang saat ini menjadi salah satu perwakilan Indonesia di ajang IPU 2025 sangat gemar bereksperimen. Ia mereplikasi percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stahl mengenai mekanisme replikasi semi-konservatif. Bakteri yang lama dikultur pada media dengan isotop nitrogen 15N berat ya, dipindahkan ke isotop ringan 14N selama dua siklus replikasi. Oke. Karena keingintahuan yang tinggi, Jeffrey memindah-mindahkan kultur bakteri bergantian. Siklus replikasi ketiga di media dengan isotop berat, siklus keempat di media isotop ringan, siklus kelima di media isotop berat lagi. DNA yang mengandung isotop 15N disebut untai berat, 14N disebut untai ringan. Oke, jadi ini kayak agak kompleks ya soalnya ya. Oke, jadi kita runut lagi nih, runut lagi replikasi ketiga ditaruh di isotop berat. Berarti yang ini akan jadi dua isotop berat kan, karena dipindahkan di isotop berat. Lalu yang ini jadi dua isotop ringan dan seterusnya gitu. Berarti yang ini campuran isotop ringan berat, ini juga isotop ringan berat, ini juga sama yang ketiga dan yang keempat sama seperti yang atas ya. Nah, kayak gini. Jadi di replikasi ketiga ini akan ada satu
2 pita berat, 4 pita campuran, dan 2 pita ringan. Oke, pernyataan A. Pada hasil replikasi siklus ketiga, terdapat untai ganda DNA dengan komposisi strand 15-15, 14-15, maupun 14-14. Oke, siklus replikasi ketiga itu kan di media isotop berat kan? Salah, salah, salah. Ini harusnya berat ya, karena kan ditaruh di isotop berat. Ini juga berat. Jadi ada 4, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 isotop campuran dan 2 isotop berat. Jadi nggak ada 2 isotop ringan ya. Jadi pernyataan yang A itu salah ya. Tidak ada campur, tidak ada 2 isotop ringan. Yang B, rasio ketebalan pita sentrifugasi DNA 14 pada hasil replikasi keempat adalah 1:1. Oke, ini melelahkan sekali ya. Jadi harus dirunutkan lagi. Sekarang replikasi keempat adalah ditaruh di isotop ringan. Oke, ini benar-benar sangat melelahkan. Oke, ini jadi, nah, karena ini, 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 dan ini sama. Berarti kita kalikan aja ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalikan 6 aja. Terus yang ini kan ada 2 ya. 1, 2. Berarti ini kalikan 2 aja. Ya udah, berarti akan ada rasio ketebalannya. Rasio ketebalan pita 14-15. Pita 14-15 itu kan yang ini kan. Nah, ini kan dikali 2 ya. Kan ada 1, 2. 2 dikali 2, 4. Terus ini ada 1 dikali 6. Ditambah 6, 10. Ada 10. Itu yang campuran ya. Nah, yang isotop ringan 14-14 itu cuman ada 1 dikali 6. Jadi ada 6. Sehingga ini jumlahnya 6. Berarti rasionya bukan 1:1, tapi 10:6 atau 5:3. Berarti, atau 3:5. Jadi jawabannya salah. Kemudian C, semua double strand DNA hasil replikasi kelima mengandung rantai berat. Nah, replikasi kelima itu ditaruh di isotop berat. Oke, ya udah, kita lanjutkan lagi. Semua double strand DNA hasil replikasi kelima mengandung rantai berat. Oke, oke, jadi ya nggak usah dihitung ya. Ya benar ya, karena ditaruh di apa namanya, di isotop berat. Pastinya kan setiap setiap molekul DNA ini akan jadi cetakan untuk untai DNA baru yang mengandung isotop berat kan. Jadi semuanya bakal ada isotop berat gitu.
Entah itu satu atau dua, kan nggak dikasih tahu setiap molekul itu semuanya rantai berat atau enggak kan? Maksudnya hanya dikasih tahu mengandung rantai berat. Jadi bisa aja setengahnya aja yang rantai berat atau seluruhnya rantai berat gitu. Pasti ada minimal satu rantai berat di replikasi kelima gitu. Karena hasil replikasinya kan ya tadi ya ditaruh di isotop berat kan. Jadi pernyataan C benar. Kemudian yang D, tahapan sentrifugasi di atas dapat digantikan dengan elektroforesis gel agarosa. Oke, elektroforesis gel agarosa itu teknik yang ya pastinya kalian harus paham ya karena ini sering keluar di OSN. Jadi teknik ini adalah teknik untuk memisahkan untai DNA berdasarkan ukurannya, berdasarkan panjangnya gitu. Kalau panjangnya sama, maka eh, pita DNA-nya itu nggak bisa dibedakan. Jadi contoh kalau elektroforesis gel agar kan menggunakan gel sebagai medium kan, di mana DNA akan ditarik di ke arah kutub positif. Nah, semakin kecil maka semakin kecil ukurannya maka semakin ketarik ke arah bawah kan. Nah, semakin besar ukurannya kan eh, akan sulit ketarik. Jadi ada yang ada berada di lebih atas gitu. Dan ini ukurannya harus beda. Eh, Jumlah basanya itu harus beda. Kalau jumlah basanya sama, maka akan ada di satu pita gitu. Nah, di sini elektroforesis itu tidak bisa digunakan untuk memisahkan isotop berat sama isotop ringan karena panjang DNA-nya itu sama gitu. Sehingga pernyataan D salah. Oke, seperti itu aja pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.